Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Mukhaladun, NIM 2320210093, kelas SC3. Di kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas UTS mata kuliah Praktik Hukum Ekonomi Syariah. Tugasnya yaitu menjelaskan surat gugatan. Untuk kasusnya yaitu wan prestasi jual beli. Untuk kasusnya nanti saya akan tampilkan di layar. Jadi untuk kasusnya seperti itu. Lanjut, kita akan ke pembahasannya. Lanjut langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu bagian administrasi dan kompetensi relatif. Tempat dan tanggal itu dicantumkan pada bagian kanan atas, yaitu Semarang 15 Maret 2025. Tujuan gugatannya, surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hukum, ini disebut kompetensi relatif, di mana gugatan umumnya diajukan di tempat tinggal tergugat atau tempat yang disepakati dalam kontrak. Dasar kuasa, saya sendiri Muhammad Wildan Mukhaladun bertindak sebagai advokat dari CV Wilwood Jaya Abadi berdasarkan surat kasus pada tanggal 10 Maret 2025. Tanpa surat kuasa yang sah, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, identitas para pihak. Identitas harus sangat spesifik untuk menghindari kekeliruan orang. Penggugat adalah Bapak Ahmad yang berdomisili di Kabupaten Demak. Meskipun domisilinya di Demak, gugatan tetap diajukan ke Semarang mengikuti alamat tergugat. Tergugatnya yaitu adalah PT Amanah Mulia yang beralamat di Kota Semarang. Pastikan nama badan hukum tertulis sesuai dengan akta pendirinya. Selanjutnya yaitu posita atau alasan gugatan. Posita berisi dalil-dalil konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Adanya hubungan hukum, penggugat menjelaskan bahwa telah terjadi perjanjian jual beli emas nomor 012/MRBH/AM/1/tahun 2025 dengan skema akad murabahah. Ini adalah bukti awal bahwa kedua belah pihak terikat dalam kontrak yang sah. Pelaksanaan kewajiban penggugat. Penggugat membuktikan itikat baiknya dengan telah membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah pada hari yang sama saat perjanjian dibuat. Pelanggaran kewajiban tergugat sesuai poin 6 perjanjian. Tergugat seharusnya mengirim emas paling lambat pada tanggal 17 Agustus Januari tahun 2025. Namun, hingga pada tanggal 25 Januari tahun 2025, emas tidak dikirimkan dengan alasan stok kosong.
Syarat gugatan wan prestasi atau somasi: penggugat tidak langsung menggugat, melainkan mengirim surat komplain pada tanggal 5 Februari tahun 2025 dan surat somasi pada tanggal 15 Februari tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk menyatakan tergugat dalam keadaan lalai. Dalil wan prestasi: karena tergugat tidak memenuhi janji hingga batas waktu somasi berakhir, yaitu pada tanggal 22 Februari tahun 2025, maka tindakannya secara hukum dikategorikan sesuai wan prestasi atau ingkar janji. Selanjutnya, uraian kerugian. Uraian kerugian: dalam gugatan perdata, kerugian harus diperinci agar hakim bisa mengukur ganti rugi yang adil. Kerugian material yaitu sebesar 20 juta rupiah, meliputi uang muka yang sudah dibayar, proyeksi kerugian akibat naiknya harga emas yaitu sebesar 13 juta rupiah, serta biaya operasional pengurusan masalah yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kerugian imaterial yaitu sebesar 5 juta rupiah, mencakup badan psikologis dan hilangnya peluang investasi. Total ganti rugi jumlah yang dituntut adalah sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, petitum atau tuntutan. Petitum adalah apa yang kita diputuskan oleh hakim. Poin-poin dalam surat ini meliputi yang pertama yaitu primer atau utama, mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan perjanjian sah, menyatakan tergugat wan prestasi, dan menghukum tergugat membayar ganti rugi serta biaya perkara secara tunai. Berdasarkan alasan di atas, penggugat pemohon kepada majelis hakim untuk memutuskan yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penjaminan jual beli emas. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perubahan wan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi pada penggugat sebesar 25 juta rupiah secara tunai dan seketika. Yang kelima yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya yaitu subsidiar, yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini adalah standar untuk memberi fleksibilitas pada hakim. Yang terakhir yaitu penutup, diakhiri dengan penegasan identitas pengirim yaitu kuasa hukum penggugat yaitu Muhammad Wildan Muhaladun, saya sendiri. Jadi untuk penjelasannya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.